Setelah dikuasai Belanda, benteng Balanipa tidak hanya difungsikan sebagai benteng pertahanan. Mereka juga menjadikan benteng Balanipa sebagai basis pasukan untuk menyerang kerajaan Bone yang berbatasan dengan Sinjai. Selain pertimbangan politik untuk menguasai kerajaan Bone melalui jalur Sinjai, faktor ekonomi juga menjadi dasar kuat sehingga benteng Balanipa dikuasai oleh Belanda. Menguasai benteng Balanipa dan menaklukkan kerajaan Bone akan mengukuhkan kekuatan ekonomi Hindia Belanda di Teluk Bone. Sebagai langkah awal penguasaan Teluk Bone sebagai jalur perdagangan, Belanda melakukan upaya memperbesar aliran sungai di depan benteng Balanipa dengan membuat bendungan. Upaya tersebut dilakukan agar kapal-kapal yang lebih besar dapat masuk sampai ke depan benteng Balanipa. Berdekatan dengan Kabupaten Bone, dan rencananya memang Belanda akan merebut melakukan kerajaan Bone waktu itu, sehingga benteng Balanipa ini menjadi tempat strateginya untuk juga kandida untuk perdagangan rempah-rempah yang ada di Sulawesi Selatan, sehingga Balanipa ini merupakan tempat yang di luar daripada Makassar. Di sinilah dia menguasai tempat itu, benteng. Tapi itu pun benteng Balanipa itu direnovasi oleh Belanda sendiri. Yang saya katakan unik karena dia namanya tidak berubah, nama Belanda tetap Balanipa. Nah, itulah artinya termasuk jadi sejarah bercerita bahwa memang benteng Balanipa ini merupakan suatu bukti sejarah peninggalan dari kolonial. Artinya ada campur tangan dari kolonial untuk merubah, karena tempat benteng Balanipa digunakan untuk bagaimana untuk strategi perdagangan daripada rempah-rempah Belanda itu. Aliran sungai di perairan ini adalah anak Sungai Tangka. Sungai Tangka adalah wilayah sungai yang membatasi wilayah Kerajaan Goa dan Kerajaan Bone saat itu, di mana Sungai Tangka memiliki panjang sekitar 120 km dan lebar mencapai 75 meter yang menghubungkan wilayah Teluk Bone dengan daerah pedalaman. Dengan membuat bendungan dan memperlebar sungai di depan benteng Balanipa akan mempermudah penyerangan Belanda ke Kerajaan Bone untuk selanjutnya memantapkan penguasaan pada jalur ekonomi perdagangan. Oleh karenanya, di dalam benteng terdapat beberapa fasilitas yang dapat mendukung fungsinya sebagai tempat bertahan dan berdagang. Di dalamnya terdapat bastion, lubang-lubang pengintaian, barak pasukan, gudang amunisi, gudang logistik, dan sebagainya. Temuan artefaktular berupa mata uang, keramik asing meskipun presentasinya sedikit, menunjukkan bahwa benteng juga berfungsi untuk kegiatan ekonomi di masa lampau. Pada abad 18 atau saat dalam penguasaan Belanda, benteng Balanipa berkembang menjadi pusat pertahanan sekaligus tempat menyimpan komoditi Sinjai yang akan dipasarkan oleh Belanda ke berbagai daerah di Nusantara. Sinjai juga berkembang menjadi lokasi dagang di kawasan Teluk Bone. Komoditi yang banyak ditemukan di Sinjai adalah beras, pala, kemiri, kopra, dan jambu mente. Namun sebelum dipasarkan, komoditi-komoditi tersebut lebih banyak dibawa oleh pemerintah Hindia Belanda ke markas VOC di Batavia. Ramainya perdagangan di Sinjai sangat memungkinkan berkembangnya beberapa pelabuhan kecil untuk menyalurkan produk pertanian dari pedalaman. Pelabuhan yang pernah berkembang di Sinjai adalah Lariaria, terletak di daerah Lapa, dekat muara Sungai Tangka, sekarang menjadi pelabuhan kecil untuk penduduk menambatkan perahu ikannya. Di bekas pelabuhan Lariaria pernah ditemukan keramik asing dinasti Qing, Ming Suwato, Jepang, Suang Kalok, dan Eropa. Selain itu, ditemukan fragmen meriam yang pecah ketika digunakan. Pelabuhan kecil lainnya yang menopang jalur perdagangan di Sinjai adalah Pelabuhan Tok Hinjong. Pelabuhan ini berada di lingkungan Tok Hinjong yang tak jauh dari lokasi berdirinya benteng Balanipa. Kehadiran benteng Balanipa sebagai benteng pertahanan sekaligus pusat perekonomian tak dapat ditempatkan secara terpisah dari sejarah perdagangan di wilayah Kepulauan Indonesia, khususnya Asia Tenggara dan Asia Timur pada umumnya. Hal tersebut didasarkan atas kenyataan bahwa kegiatan perdagangan berkaitan erat dengan interaksi antar manusia ataupun kelompok dalam kegiatan tukar-menukar barang dan jasa. Dan dalam waktu yang bersamaan terjadi interaksi sosial, budaya dan ekonomi yang kuat antara berbagai unsur tempatan dengan motif untuk menguasai perekonomian. Sehingga ada beberapa kesimpulan dari uraian yang berkaitan dengan keberadaan benteng Balanipa. Pertama, kompleks benteng tidak terlalu luas sehingga hanya ada beberapa bangunan utama yang sederhana.
Ini berhubungan dengan fungsi, tingkat kebutuhan ruang, serta peranan benteng. Perkembangan benteng oleh Belanda terlihat lebih mempertimbangkan kepentingan ekonomi, seperti penampungan hasil bumi dengan berusaha menguasai kerajaan Bone dan Teluk Bone yang strategis. Kedua, rehabilitasi benteng Balanipa dan beberapa benteng bercorak kolonial di lain tempat tidak terlepas dari situasi politik global saat itu. Belanda mulai ikut campur tangan dalam bidang politik setelah berhasil memonopoli bidang ekonomi. Dalam bidang perdagangan, Belanda mulai menaruh perhatian pada potensi produk agraris setelah sebelumnya berhasil menguasai wilayah pesisir dan beberapa daerah pedalaman. Ketiga, benteng Balanipa dibangun sebagai basis pertahanan dan pengawasan lalu lintas dagang Belanda di wilayah Teluk Bone. Terbukti dengan upaya pendirian loji atau kantor perwakilan dagang di Lappa oleh Jenderal Hindia Belanda Van der Capellan. Kita sebagai warga khususnya Sulawesi Selatan saya bersyukur bahwa ada peninggalan ini bisa bahan cerita sebagai anak cucu untuk beginilah dulu rupanya memang ada perlawanan orang-orang kerajaan dulu untuk bagaimana melawan penjajah Belanda.